secara perlahan dia akan hilang perhatian dan kepedulian terhadap pasangan, ya. Jadi dengan komitmen awal tadi dia meminta. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas 6 ciri wanita atau istri yang diam-diam selingkuh di belakang suami. Nah, ini tanda-tandanya seperti apa? Artinya begini, seseorang yang diam-diam selingkuh tentunya dia memiliki sebuah cara, ya, bagaimana mengelabui perilakunya agar seakan-akan memang kondisi akhir-akhir ini baik-baik saja, ya. Artinya di sini biasanya wanita seperti itu pandai mengemas suasana, ya, yang sebetulnya suasana hati mungkin sedang ada perselingkuhan, namun dia berusaha dalam kemasan tersebut dibuat seperti tidak ada masalah. Nah ini kita akan bahas di sini ada 6 poin ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama yang sering dilakukan biasanya adalah tiba-tiba ia meminta ruang privasi jauh lebih luas. Artinya apapun yang ia lakukan itu tidak mau atau tidak bersedia dikomplain, ya. Makanya ia sebelumnya membuat komitmen terbaru. Artinya biasanya ini sekitar ponsel, ya, seputar ponsel biasanya seperti itu. Jadi ponsel kamu ya kamu bikinin sendiri, ponsel saya juga urusan saya. Karena biasanya perselingkuhan ini bisa sedikit sulit diketahui. Ini memang berawal dari hal-hal seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ia akan terlihat gugup dan gelisah pada setiap gerak-geriknya. Artinya di sini baik dia sedang bersama suami maupun sedang sendiri, apapun aktivitas yang ia lakukan, ya, ini pasti dia akan memperhatikan di sekelilingnya. Artinya di situ dia berusaha untuk memastikan kondisinya aman atau tidak pada waktu itu, ya. Ini adalah hal yang sering bisa kita lihat. Jadi di sini tampak gugup, tampak bingung, walaupun dia sebetulnya sedang tidak diapa-apain. Jadi dia berusaha setiap langkahnya ini memastikan kondisi keamanan lebih dulu. Nah ini. Padahal kan misalnya, mohon maaf, dia kan di rumah sendiri, kurang aman bagaimana? Ketika dia ingin lurus-lurus saja, sebetulnya tidak perlu ketakutan. Ya, ini. Seseorang ketika takut, pasti ada yang sedang disembunyikan. Ini terutama takut kepada pasangan. Lalu yang ketiga, secara perlahan dia akan hilang perhatian dan kepedulian terhadap pasangan, ya. Jadi dengan komitmen awal tadi dia meminta sebuah privasi yang jauh lebih luas, maka termasuk adanya rasa kurang peduli, adanya rasa kurang perhatian. Ini semakin dirasakan oleh pasangan. Nah ini. Nah, ketika sudah seperti ini, tentunya pasangan bertanya-tanya, ada apa kok ini? Saya merasa banyak hal-hal yang gampang, ya, yang gampang untuk diwujudkan sebagai sebuah perhatian pun tidak dilakukan, ya. Ini misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu ada kalanya memang pasangan suami istri duduk bersama membicarakan sesuatu, misalnya ini sudah mulai hilang. Jadi dia berusaha untuk tetap berada di ruangan yang berbeda. Kalau toh dia sedang bersama, dia pun tidak banyak bicara, ya. Lalu yang keempat, ini adalah mungkin perubahan yang paling mencolok dan perlu dipertanyakan. Jika dia berpergian ini menjadi jauh lebih lama dan selalu dia punya alasan terbaru pada saat ditanya kenapa perginya kok lama, nggak seperti biasanya. Ini salah satunya. Dan ini hanya baru babak awal. Biasanya ketika sudah seperti itu, maka pada akhirnya dia justru akan pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami atau pasangan. Ini. Lalu yang kelima, ia secara perlahan. Mungkin pertama, ia akan menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri secara halus. Namun ketika si suami terus mengajak, dia mulai naik levelnya menjadi sedikit kasar. Nah, namun ketika suami tanya, kenapa kok nggak mau? Kenapa ini kamu lakukan? Si istri ini selalu tidak bisa memberikan penjelasan atau
keterangan yang bisa memuaskan pasangan atau bisa diterima oleh pasangan. Nah, inilah biasanya ini menjadi awal sebuah kerenggangan dalam sebuah hubungan ketika sudah seperti ini, ya. Lalu yang keenam, dia memang aktif di media sosial, namun sulit sekali dicari jejak digitalnya. Ya, kenapa demikian? Karena menghapus jejak digital akan ia lakukan menjadi hal yang utama dan dia berusaha untuk tidak pernah melupakan hal tersebut. Ya, namun jujur ya, ada kalanya sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh juga. Bisa jadi ketika mungkin sedang apes, ini tetap ketinggalan atau lupa tidak dihapus atau mungkin juga ketiduran. Nah ini, hal-hal seperti ini banyak terjadi di tengah kehidupan kita ya. Jadi hal yang terbaik di sini ketika sudah berumah tangga, yuk saling percaya dan jangan mengkhianati cinta dan jangan berselingkuh. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.